Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar proses terjadinya hujan, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Sebelum belajar, anak-anak ibu jangan lupa berdoa ya, agar materi yang kita pelajari mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita. Aduh, hujannya deras banget. Airnya sampai nyiprat ke bajuku. Iya iki. Iya sama Mon, bajuku juga kotor. Kalau gitu nanti harus dicuci. Lagian besok kan tidak dipakai lagi. Besok kita pakai seragam pramuka. Nah, kalian juga pernah melihat hujan bukan? Kira-kira dari mana ya asal hujan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar bersama-sama. Perhatikan ya. Hujan adalah sebuah peristiwa turunnya butir-butir air yang berasal dari langit ke permukaan bumi. Jadi, hujan jatuh ke bumi karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses evaporasi. Nah, air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya akan mengalami penguapan. Nah, hasil uap tersebut naik dan mengalami proses kondensasi. Uap air dari sumber air itu berubah menjadi embun. Titik embun air terbentuk karena suhu sekitar awan lebih rendah dari panas matahari. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, kemudian membentuk awan. Kemudian, angin akan membawa awan yang berisi butir-butir air menuju lokasi yang suhunya lebih rendah. Awan yang mengandung titik embun air kemudian berkumpul dan membentuk sebuah awan besar. Ini membuat warna awan menjadi kelabu karena banyak partikel yang dibawanya. Ketika kondisi awan sudah jenuh atau sudah tidak sanggup lagi menampung air, butir-butir air akan tertarik oleh adanya gaya gravitasi yang membuat turun hujan. Berikut ini adalah gambaran dari proses terjadinya hujan. Hujan terjadi karena seluruh wilayah perairan di bumi seperti danau dan laut menguap ke udara karena panas matahari. Hal ini disebut evaporasi. Selain perairan, ternyata penguapan terjadi pada tumbuhan loh. Dan penguapan tersebut disebut juga transpirasi. Kemudian, uap air naik terus ke atas dan menyatu dengan udara. Suhu udara yang semakin tinggi akan membuat uap air tersebut menjadi titik-titik air sehingga membentuk awan dan disebut kondensasi. Awan kemudian berubah menjadi kelabu yang disebabkan oleh air yang semakin banyak yang kita sebut dengan awan mendung. Lalu, suhu yang sangat dingin dan menjadi berat menyebabkan titik-titik air turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan.
yang disebut dengan presipitasi. Titik-titik air atau hujan ini akan menyerap kembali ke permukaan tanah yang kemudian akan mengalir kembali ke perairan atau ke laut yang disebut dengan infiltrasi. Nah, itu tadi merupakan proses terjadinya hujan. Nah, pada proses terjadinya hujan, kita menemukan kosakata-kosakata baru kan? Nah, ayo kita bahas kosakata-kosakata tersebut. Nah, jadi yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan molekul zat cair menjadi gas atau uap air. Pada tahap evaporasi, proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer akibat paparan sinar matahari. Nah, penguapan ini dapat terjadi pada air, di darat, dan di laut. Kemudian ada transpirasi. Nah, transpirasi adalah kandungan air pada tumbuhan yang menguap. Nah, yang ketiga adalah kondensasi. Dalam ilmu fisika, kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Nah, pada proses terjadinya hujan, kondensasi yaitu uap air yang berada di atmosfer lalu mengalami pendinginan ketika memasuki lapisan yang lebih tinggi. Proses pendinginan uap air menjadi embun, titik air, salju, es di atmosfer tersebut dinamakan kondensasi. Semua bentuk pendinginan akan membentuk kabut dan awan. Yang keempat yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air, salju, es di awan yang ukurannya kian membesar. Wujud presipitasi bisa berupa hujan air, hujan es, atau salju. Dan yang kelima yaitu infiltrasi. Nah, pada tahap ini disebut pula dengan perkolasi, yaitu proses masuknya air ke permukaan di bumi ke dalam lapisan batuan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap ke dalam tanah yang mengalir secara infiltrasi melalui pori-pori tanah atau batuan. Ketika di dalam tanah mencapai lapisan kedap air, maka air tersebut terkumpul dan terjadilah air bawah tanah. Nah, itu tadi pembahasan mengenai kosakata-kosakata baru yang terdapat pada proses terjadinya hujan. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai proses terjadinya hujan. Sekarang anak-anak ibu silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Selamat mencoba. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.